Nah, teman-teman, kali ini nih kita bakal ngobrol sama Ketua Prodi dari Administrasi Bisnis. Yang kita tahu yang paling ganteng, kadang bisa dibilang juga sama Bapak Ariel Noah nih, Bapak dan apa? Selamat pagi, hai semuanya, balik lagi di Sapa Pagi LPKIA. Perkenalkan, nama saya Priscilla Nisa dari Prodi Administrasi Bisnis. Nah, teman-teman, kali ini nih kita bakal ngobrol sama Ketua Prodi dari Administrasi Bisnis. Yang kita tahu yang paling ganteng, kadang bisa dibilang juga sama Bapak Ariel Noah nih, Bapak dan Hamba dan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Oh iya nih Bapak, gimana nih kabarnya sekarang, lagi sibuk apa di Prodi? Kabarnya alhamdulillah, yang pasti kalau lagi sibuk karena sekarang kondisinya kan lagi masa pandemi ya. Iya. Kemudian kalau di pembelajaran ini sekarang sudah memasuki UAS, jadi sudah masa-masa akhir. Ya, sekarang kalau lihat mahasiswa ini lagi pada sibuk untuk belajar, gitu kan, persiapan UAS agar nilainya maksimal. Tuh teman-teman udah lihat kan, emang ganteng banget, emang ini tuh Bapak ini tuh emang paling ganteng di administrasi. Makasih. Oh iya, Bapak, seperti yang kita tahu nih, Prodi Administrasi Bisnis kemarin-kemarin teman-teman baru aja ngadain webinar nih yang dihadiri oleh Bapak Indra Uno, bener Bapak? Oke. Tuh, hebat banget gak sih? Siapa sih Bapak? Siapa tahu di teman-teman di rumah nih belum ada, siapa sih Pak Indra Uno itu siapa? Gitu Bapak, boleh dikasih tahu dulu. Ya, jadi sebelum kita tadi menyampaikan yang pembicara, kalau di masa pandemi ini sepertinya ini mengguncang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya. Iya, betul. Nah, semua perekonomian termasuk juga beberapa sektor industri. Nah, tetapi bagaimana hal ini menjadi sesuatu untuk memberikan di masa pandemi ini semuanya akan terdampak ya, mulai dari ekonomi, kemudian juga pendidikan dan lain-lain. Tetapi hal ini juga jangan sampai menyurutkan motivasi kita untuk bisa lebih berinovasi dan kreativitasnya, gitu kan ya. Makanya dengan ini kita mendatangkan seseorang yang pakar terhadap kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Nah, namanya adalah Bapak Dr. Indra Cahya Uno. Nah, beliau ini adalah sebagai foundernya OKOC, ya, OKOC Indonesia. Tuh kan teman-teman, hebat banget gak sih? Dari Prodi Administrasi Bisnis nih, kita bisa ngadain webinar sama orang hebat kayak gitu. Luar biasa. Oh iya Bapak, mau nanya dong, gimana sih cara Bapak membangun relasi dengan Bapak Indra Cahya Uno ini? Oke, sebetulnya ceritanya begini, kita kan sering mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan webinar maupun di dalam ataupun di luar ya, eksternal. Salah satunya adalah di Asosiasi Manajemen Indonesia. Pada waktu itu juga ada pembicaranya langsung Bapak Sandiaga Uno yang sekarang menjadi Menteri ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian kami juga menghubungi beliau untuk bisa juga memberikan materi atau berbagi pengalaman ya kepada Prodiadvis, juga umumnya juga pada semua masyarakat Indonesia dan juga pada sekolah-sekolah. Nah, kemudian juga ini cocok sekali dengan materi atau kokurikuler yang ada di kurikulumnya program studi administrasi bisnis. Ini cocok nih karena ada kegiatan kewirausahaannya. Maka dari itu kita bulan September sudah follow up ya, dan 16 sampai kemarin itu kita alhamdulillah terlaksana ya tanggal 10 Februari kemarin. Nah, kemudian yang jadi pembicaranya ini sangat hebat karena foundernya OKOC. Jadi salah satu visinya adalah bagaimana menciptakan satu kecamatan, satu entrepreneur. Bayangkan satu kecamatan, satu entrepreneur. Jadi kalau dengan itu tercipta, maka akan memberikan dampak ekonomi secara signifikan. Gitu kan ya, dan ini juga akan membantu UMKM ya untuk bisa berkreatif, inovasi dan memberikan lagi ekonominya jadi lebih terarah. Ya.
Terus aku dengar-dengar nih ya, sampai pesertanya itu bisa 500 lebih ya Bapak. Ya, Hebat banget. itu juga saya kaget. Hebat Ini banget. juga sebenarnya juga berkat juga para panitia juga ya. Panitianya adalah dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, kemudian juga kita punya relasi nih. Gimana caranya agar pesertanya juga yang bukan hanya sebenarnya bukan mengikuti, tapi pemateri ini, materinya kan ini sangat luar biasa. Bagaimana materi ini bisa share ke banyak orang. Ini kan sangat disayangkan kalau cuma sedikit ya. Nah, maka dari itu kita berupaya menghubungi relasi-relasi kita, mulai dari perguruan tinggi, kemudian dari sekolah-sekolah, SMA, SMK yang sudah kita punya relasi, dan juga kita umumkan di media sosial kita. Alhamdulillah yang daftar luar biasa ya, kurang lebih juga hampir 600-an ya, Iya, sampai 600. 600-an ya. Iya. Tapi yang ikut hampir kurang lebih 500-an ya. Dan itu stabil. Itu stabil sampai beres, itu stabil peserta. Wah, luar biasa. Dan saya jarang, dan saya nggak pernah mengikuti yang jarang pesertanya itu di atas 300-400 orang. Nah, ini menandakan bahwa materinya itu sangat luar biasa gitu kan, apalagi dengan pembawaan Bapak Indah Cahyono itu yang penuh semangat. Ya, semangat, humble, kemudian juga isi going lah, bisa bercanda, bisa santai gitu ya. Iya. Terus Bapak apa sih yang dirasakan, manfaat yang dirasakan nih sama prodi administrasi bisnis dan juga institusi setelah mengadakan webinar ini? Ya, yang pastinya ini satu prestasi dan keberhasilan juga buat program studi administrasi bisnis. Yang pertama adalah kita bisa mendatangkan pembicara nasional. Kemudian juga ini para peserta mendapatkan sesuatu ya, ilmunya dari pembicara, kemudian juga motivasi itu yang paling penting ya. Karena kadang-kadang bingung, makanya banyak pertanyaan. Ini kalau saya nggak punya modal gimana? Saya nggak punya usahanya seperti apa? Terus kalau saya memulainya seperti apa dan lain-lain? Dan itu terjawab pada kegiatan webinar kemarin. Kan dengan judulnya temanya adalah merintis usaha di usia muda ya, gitu ya. Nah itu kan mereka banyak yang bertanya dan sangat antusias. Nah itu salah satunya. Kemudian juga kemarin juga beliau menyampaikan akan mendapatkan kesempatan mendapatkan pendanaan dari OKOC, sehingga kalau nanti teman-teman yang ingin berusaha ya, berwirausaha dan menjadi entrepreneur, itu jangan khawatir nggak punya dana. Ikuti selalu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan OKOC. Nah, bukan kebetulan ya, LPKIA sudah bekerja sama dengan OKOC Indonesia. Wow. Ya, jadi bagaimana mahasiswa LPKIA ini di tempat diberikan selalu motivasi, pengetahuan, kemudian bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana nanti keadaan ekonomi juga di masa depan, sehingga nanti bagaimana kita juga bisa membuat sebuah perusahaan atau startup lah, dan akan didanai oleh OKOC Indonesia. Ini hebat banget, benar, administrasi bisnis dari LPKIA nih. Oh iya, terus Bapak, kan aku juga dengar nih dari webinar ini kebanyakan malah banyak dari siswa-siswi SMK atau SMA yang ada di Bandung, malah ada yang di luar Bandung ya? Wah, kan karena memang ini di-share-nya seluruh Indonesia. Oh iya. Kan seluruh Indonesia. Terus, jadi kemarin ada yang dari Surabaya juga ada. Iya. Kemarin ya. Dan dari institusi pun ada kan? Ada, dari perusahaan-perusahaan luar juga ada. Gitu. Keren banget. Terus apa sih harapan Bapak nih sama anak-anak, siswa-siswi nih yang nonton di rumah, yang udah ikutan webinar juga, harapan apa sih yang pengen Bapak ucapin ke mereka gitu? Ya, yang pasti yang pertama dulu, terima kasih kemarin sudah ikut webinarnya ya, luar biasa. Kemarin banyak yang tidak keluar sampai akhir-akhir acara ya. Nah, jadi harapannya adalah hasil dari webinar kemarin ya, itu bisa memberikan motivasi dan juga pengetahuan-pengetahuan, sehingga apabila nanti ada yang ingin menjadi entrepreneur, itu sudah punya dasar, sudah punya basic. Nah, apabila nanti kurang, nanti ada pendampingan dari OKOC sampai nanti mendapatkan pendanaan. Makanya jangan khawatir juga kalau saya nggak punya modal, ini gimana caranya? Karena pasti banyak yang saya pengen punya bisnis, pengen menjadi seorang entrepreneur, tapi nggak punya modal. Nah itu bagaimana? Nah di OKOC lah ini wadahnya. Jadi mudah-mudahan peserta semua, khususnya juga
ini di anak-anak muda ya, di kaum milenial itu, jangan khawatir dan jangan takut untuk menjadi seorang entrepreneur, ya. Dan juga yang pastinya nih, materi-materi yang diajarkan di program studi administrasi bisnis ini sesuai dengan kebutuhan kita semua. Karena kemarin juga ketika mengisi kuesioner, ini semua materinya itu sesuai. Iya. Dan apalagi ketika melihat kurikulumnya program studi administrasi LPKI Bandung ini, wah saya juga bisa ya menjadi seorang entrepreneur, tidak hanya belajar administrasinya, teorinya, bisnisnya, tapi karena di LPKI ini tidak hanya teori saja, tapi ada praktek, ya. Teorinya adalah learning by doing. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang kemarin juga ikutan webinar, kami juga pernah berkunjung ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya, adik-adik kelas juga bisa juga berkunjung ke LPKI. Nah, untuk teman-teman di rumah nih yang masih SMA, masih SMK, yang masih bingung mau kuliah di mana nih, kan tadi udah dijelasin nih sama Pak Dean, banyak manfaat selain dari materi pembelajaran, kita juga ada webinar-webinar nih. Belum lagi Pak Dean ini suka bagi-bagi ini loh, beasiswa loh, ya Pak ya? Ya, insya Allah. Jadi apabila nanti ini informasi ya, beasiswa yang ada di LPKI itu ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini adalah gratis selama pendidikan. Gratis selama pendidikan loh. Jadi kalau nanti kuliahnya mau ngambil D3, 3 tahun, itu tanpa biaya sedikit pun. Terus bagaimana kalau S1? Sama juga, ketika nanti S1 juga sama bisa melanjutkan pendidikan tanpa biaya. Sepeser pun Bapak? Sepeser pun. Ya, syaratnya adalah ujian sekolahnya minimal 80. Rasanya insya Allah mudah tercapai karena KKM-nya juga kan 75 ya. Kemudian dan juga punya prestasi nasional ataupun internasional. Yang kedua adalah program bakti guru. Nah, bakti guru itu apa? Jadi apabila rekan-rekan atau adik-adik semuanya di sini itu yang orang tuanya guru SMA atau SMK itu diberikan gratis selama pendidikan program D1. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah program siswa terpilih atau PST. Mungkin yang ada di semua karena itu adalah PMDK, ya. Syaratnya adalah prestasinya, nilai rankingnya adalah 1 sama dengan 10 di kelas 12, gitu ya. Atau punya prestasi di wilayah, misalkan di kota atau di provinsi, atau juga nasional ataupun internasional, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah programnya early bird, jadi kalau daftarnya lebih awal itu akan ada potongan. Pokoknya luar biasa. Jangan sampai lupa, hubungin ya. Nanti ada di bawah ada informasinya nih buat teman-teman yang di rumah masih nanya-nanya LPKI itu apa, di mana dan kapan pendaftarannya dibuka, langsung aja ya kotak di bawah ini. Oh iya, mungkin Bapak sekian aja. Terima kasih atas informasinya loh. Bener-bener kaget banget gitu sebanyak ini beasiswa yang didapetin kalau kalian masuk LPKI nanti. Nah teman-teman mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol santai kali ini. See you next video.